Kali ini kita akan belajar bab 1 tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum kita memulai pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari tentang bab ini. Yang pertama yaitu setelah kalian mempelajari tentang bab ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Dapat mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran sudah kita ketahui, kita lanjut pada pokok pembahasan. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang makna iman. Apa itu arti makna iman? Makna iman di sini ada dua segi arti. Yang pertama yaitu makna iman menurut bahasa dan makna iman menurut istilah. Apa makna iman menurut bahasa? Kalau menurut bahasa, arti iman yaitu percaya. Sedangkan kalau menurut istilah yaitu percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman itu harus percaya dengan sepenuh hati. Setelah kita percaya dengan sepenuh hati, maka ucapkanlah dengan lisan. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, maka buktikanlah dengan perbuatan. Itulah makna iman yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar ada, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah itu adalah harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya kita bahas tentang rukun iman. Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu apa saja rukun iman dan berapa jumlahnya. Tapi jangan sampai keliru untuk membedakan mana rukun iman, mana yang rukun Islam. Dan yang paling penting, kalau menyebutkan rukun, segala macam rukun itu harus berurutan, jangan sampai terbolak-balik. Rukun apapun itu, entah rukun sholat, entah rukun wudhu, itu harus berurutan. Kita kembali ke rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Jadi, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Selanjutnya yaitu dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dengan adanya dalil ini memperkuat bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik.
Semua sudah tertuliskan di Quran surat Al-A'raf ayat 180. Sekarang kita mulai pembahasan tentang pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, kita bahas tentang apa itu arti asma. Yang kedua, kita bahas tentang apa itu arti husna. Ada yang sudah tahu apa arti asma? Asma yaitu nama-nama dan husna yaitu baik atau indah. Jadi, kalau Asmaul Husna berarti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau yang indah. Kemudian, berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna keseluruhan ada 99. Akan tetapi, yang kita bahas di sini hanya 4. Yang pertama yaitu Al-Alim. Diingat-ingat, apa itu arti Al-Alim? Al-Alim yaitu Maha Mengetahui. Apa Al-Alim? Al-Alim yaitu Maha Mengetahui. Selanjutnya Al-Khabir, artinya Maha Waspada. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya Maha Waspada. Selanjutnya As-Sami'. Apa artinya As-Sami'? As-Sami' artinya Maha Mendengar. Apa As-Sami'? As-Sami' yaitu Maha Mendengar. Yang keempat, Al-Basir, artinya Maha Melihat. Apa artinya Al-Basir? Artinya Maha Melihat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hikmah beriman kepada Allah itu banyak sekali. Kita sekarang membahas hanya 3 hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa? Ya, ketika kalian setelah selesai sholat, maka berdoalah. Dalam doamu sebutkanlah nama-nama baik Allah. Bisa ya Allah, ya Sami, ya Allah, ya Basir. Insya Allah ketika kalian menyebutkan Asmaul Husna akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu hati menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Ya, betul. Dengan kalian menyebutkan Asmaul Husna, maka kalian hatinya akan menjadi tenang dan tidak gelisah karena Allah selalu di samping kalian. Hikmah yang ketiga yaitu mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Bagaimana bisa? Ya, dengan kalian menyebutkan Asmaul Husna, berarti kalian selalu ingat kepada Allah. Maka Allah akan mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat.